Dengan menggunakan mesin ini, dia bisa menggantikan air radiator 99% tergantikan dengan yang baru. Harusnya 0. Harusnya Harus di garis 0. Benar gak Pak? Ada biru, terus ada bawahnya putih. Oke, pagi ini saya diberi kesempatan untuk memberikan satu training dengan menu baru. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Herianto, selaku Sales Manager PT Larisandra Cabang Semarang. Ya, di mana kita bersama tim hari ini akan memberikan suatu training. Sebetulnya ini menu baru, bukan menu baru dalam arti kata kuras radiator manual, tapi kita sudah pakai mesin. Jadi kita inovasi terus untuk selalu memberikan kemajuan untuk para bengkel yang bekerja sama dengan kita. Ya, jadi saya perkenalkan dulu sebelumnya, ini nanti ada Pak Ahok dari trainernya dari Jakarta, ya dari Jakarta Pusat. Sedangkan nanti itu Pak Bagas itu yang untuk medsosnya. Minggu depan bengkel sini sudah masuk YouTube sama Google Map ya untuk kuras radiator. Dan ini Pak Sobirin selaku supervisornya. Kalau sales kami Pak Taufik ya, Mas Taufik nanti yang ke sini ya. Untuk itu pertama-tama saya mohon izin untuk memperkenalkan mesin kuras Preston atau yang biasa disebut mesin coolant changer. Ya, Anda mungkin sudah nggak bingung lagi kan, ada ATF changer. ATF changer untuk kuras matic, ya oli matic. Sedangkan kalau ini untuk radiator, simpel, praktis, dan benar-benar efisien. Karena nanti kalau ini sudah diterangkan oleh Pak Ahok sebagai trainer, gampang mengaplikasikannya, dan itu cuma hanya waktu mungkin sekitar kurang lebih 15 menit paling lama ya, dimana kalian biasa mungkin para mekanik ini kalau bongkar pakai cara manual itu airnya ya walaupun kadang ada bak penampungnya ya, tapi kalau dengan mesin ini semua nanti akan di dalam mesin ini, tinggal buat di tabungnya ya. Dan dengan menggunakan mesin ini dia bisa menggantikan air radiator 99% tergantikan dengan yang baru. Karena kalau Bapak para mekanik ini kuras biasa, itu hanya tidak semua terbuka. Contoh termostat ya, betul ya. Termostat itu kalau panas baru buka, ya kan. Sedangkan kalau nggak panas enggak buka. Masih juga ada airnya sisa di water jacket. Engine jacket ya kan? Di engine jacketnya itu. Nah, dari itu semua bisa maksimal dengan menggantikan 99%, nanti akan diajarkan oleh Pak Ahok. Dan sebelumnya saya juga kenalkan, ini bukan dokter sekali lagi. Jadi mobil radiator dalam keadaan sehat. Bila itu memang perlu dikorek atau apa, ya betulkan dulu. Karena ini sifatnya hanya membantu menguras aja. Jadi bukan sebagai dokter sekali lagi. Dan misalkan kita mau ganti warna pun, kalau mobil Toyota, air radiatornya rata-rata warna apa? Merah ya. Kalau yang mobil-mobil lain, hijau. Yang baru-baru sekarang ini pakainya warna biru. Lah, dengan mesin ini karena tergantikan 99%, andai kata mau dari hijau ke merah, merah ke biru, biru ke hijau, tidak ada masalah. Karena itu akan pure warna yang semestinya keluar. Anda bayangkan aja kalau warna hijau dicampur merah, karena ini kan tadi kalau di termostat masih ada, di engine jacket masih ada, airnya masih sekitar 15%. Ya, itu warna hijau sama merah kalau digantikan jadi warna apa nanti? Aneh kan? Ya kan? Nah, dengan mesin ini supaya nanti membantu para bapak-bapak mekanik ini untuk bisa menggantikan secara
manual, sudah nggak manual lagi tapi menggunakan mesin, singkat, praktis, cuma nanti harus dipelajari dulu karena begitu banyaknya nanti sambungan yang harus disesuaikan dengan mobil untuk input outputnya air keluar masuk itu ya. Oke, cukup. Masih ada pertanyaan mungkin? Cukup. Kalau gitu saya serahkan dan waktu ke Pak Ahok sebagai trainer. Silakan Pak Ahok. Nanti akan diperkenalkan bagaimana, kapan sih harus ganti air radiator, waktunya atau gimana. Monggo, nanti terangkan. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa langsung tanya aja. Ya, ini rencana 1 mobil atau 2 mobil untuk training ini. Oke, ya. Jadi bisa sama-sama nanti. Nanti minta tolong dari bapak-bapak untuk buka untuk apa, supaya apa? Supaya lebih, oh ini pakainya ini gitu. Karena baru 1 mobil. Kalau 2 mobil lain lagi. Yang 1 mobil Pak Ahok, yang 1 mobil bapak-bapak gitu ya. Oke ya. Oke, terima kasih. Bisa dimulai Pak Ahok. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Saya di sini cuma ingin memperkenalkan aja. Jadi kalau misalkan masalah teknis mungkin para bapak dan teman-teman lebih mengerti sama mesin. Tapi ini saya cuma mengenalkan bagaimana cara pakainya sih. Ini ada satu hal yang penting harus kita perhatikan. Jadi karena kita punya mesin, bukan berarti semua mobil kita harus dorong, ayo ganti coolant. Harus ganti coolant. Memang secara teknisnya ganti coolant itu berapa ribu sih? Harusnya 20.000 kilo meter harus ganti coolant atau 1 sampai 2 tahun, mana lebih dulu gitu. Nah, bisa iya. Oke, jadi nggak serta-merta kita harus ganti coolant. Nah, ada satu hal yang penting saya bilang tadi, kita akan lihat dulu di sini ya. Contohnya ini cap mobil, cap radiator. Nah ini kelihatan mobil ini nggak pernah, mungkin dulunya pakai coolant, tapi nggak pernah tambah coolant lagi, sudah berkarat. Nah ini sebenarnya agak ringkih sih, agak riskan kalau kita ganti secara pakai mesin. Gitu. Jadi ini menandakan bahwa radiatornya dia ada sedikit karat, korosi, ada korosi gitu. Dan gitu kalau misalkan nanti ada merek mobil lain atau jenis mobil lain, biasanya cap mobilnya nggak besi, udah plastik, tapi kita bisa lihat nanti dari reservoirnya juga. Kalau misalkan reservoirnya parah juga kuning, lebih baik kita sarankan tidak ganti pakai mesin. Nah ini kalau misalkan ini mau dicoba, nggak apa-apa, ini masih bisa, belum terlalu parah saya lihatnya. Jadi awal-awal yang kita perlu perhatikan capnya dulu ya. Capnya misalkan karatan gini, kita akan ngomong dulu ke orangnya, Pak ini kalau ganti pakai mesin agak sedikit riskan. Kita tanya dulu kondisi radiator dia, apakah dia baru ganti atau sudah diservis gitu. Tapi kalau misalkan dia dari awal belum pernah diservis, lebih baik sih kita sarankan jangan diganti dengan mesin. Kita kuras manual aja gitu. Nah ini kita untuk ini mau dikuras pakai mesin, karena kan mobil cuma 1 ya. Yeah. Kita akan coba ini, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun juga. Oke, ini yang salah satunya. Terus ada satu lagi yang penting, kita ngecek, nanti akan kita kasih ini. Ini namanya pH paper. Udah ada yang kenal pH paper? Atau kertas lakmus ya. Ini untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan dari suatu cairan. Tapi yang di sini dipakai di coolant ini, kita bukan untuk mengukur, sekedar mengukur derajat basahnya atau asamnya, tapi kita mau mengukur kadar antirasnya masih ada gak. Jadi air coolant ini bukan isinya air pewarna. Jadi ada campurannya, ada etil glikol, ada antirasnya, ada anti jamurnya. Salah satunya yang paling penting sebenarnya etil glikol dan antirasnya atau pencegah karatnya gitu ya. Karena kan bahannya radiator tuh rata-rata metal, dan kebanyakan kita pakai air biasa atau pakai, kadang parahnya tuh kadang pakai air keran. Nah, itu kan lebih banyak
zatnya, ada kalsium, ada kapur, ada Fe atau besi gitu kan. Nah, sebenarnya untuk ini bagusnya dicampur dengan air demineral atau air yang bebas mineral, atau contohnya seperti air AC. Air AC tetesannya ya. Jadi dia netesnya tidak ke plat besi tapi langsung ke plastik. Yang itu lebih aman. Jadi dia bebas mineral, tidak ada zat yang terlarut. Itu lebih baik pakai itu dibanding kita pakai air pompa. Tapi yang lebih aman lagi kita tambahkan dengan air coolant gitu ya. Nah, kita tes dulu kenapa harus diganti. Salah satunya ini. Nah, kita buka capnya ini, kita tes. Yang pertama kita tes dulu ini air dulu. Ini air minum ya. Kita tes. pH-nya berapa sih gitu. Biar kelihatan. Oke. Di sini 1 sampai 14 ya. Kalau 7, 6, 7 sekarang boleh dibilang netral. Jadi ini warnanya di 6 dan 7 ya. Benar ya? Ini udah mendekat ke 6. Mendekati ke 6 ya. Ini 7 harusnya. Air minum netral ya. Nah, kalau yang turun dari 7 dari 6 sampai ke bawah 1 ini namanya asam. Tapi kalau dari 8 sampai ke 14 basah. Nah, sedangkan cairan coolant kita nanti kita akan tes di sini pH-nya, boleh dibuka, Pak. Kita akan cek pH-nya. Jadi pH yang bagus itu di 8 sampai paling tinggi 10. Ini di antara 8 sampai 9, benar ya? 8 dan 9 ya. Benar ya? Nah, oke, 9. Ini berarti udah sama seperti air minum tadi. Udah ke 6. Mau ke 5 malah. Berarti kandungan dari antirasnya itu sudah tidak ada. Dan ini perlu diganti, perlu dikuras. Ganti. Ya, itu salah satu indikasinya bagaimana kita menerangkan customer kenapa mobil radiator ini harus diganti. Gitu. Ya. Oke, ini ada satu lagi namanya alatnya refraktometer. Refraktometer ini dibilang perlu juga, tapi secara teknis tidak terlalu penting karena ini pengetahuan bagi para mekanik aja, tidak perlu juga customer terlalu tahu. Kita mau ngetes aja kadar dari etil glikol dari suatu cairan. Nah, jadi coolant kita yang dibawa ini konsentrasinya adalah etil glikolnya 33%. Sedangkan standar dari ATPM atau dari produsen mobil minimum harus 30% etil glikolnya untuk radiator. Nah, kita tes ini air minum ya, tadi saya ambil air minum. Kita tes. Ada gak etil glikolnya? Nah, kita perlu ngeker nih. Nah, siapa yang mau lihat silakan. Mau baca-baca dulu. Silakan, boleh lihat. Ada di situ ada angka, ada warna biru, terus ada garis water. Di berapa angkanya? Ada angkanya enggak? Kan seperti air radiator tanpa coolant istilahnya. Di berapa angkanya? Jadi ada warna biru tadi, di bawahnya putih. Nah, antara biru dan putih itu ada garis. Menunjukkan angkanya berapa? Butuhnya berapa, Pak? 2 galon. 2 galon. Kemarin masalahnya memang plus untuk demo. Oke. Harusnya 0. Harus di garis 0. Benar gak, Pak? Ada biru, terus ada bawahnya putih. Nah, itu ada tulisan water 0. Nah, itu tuh 0. Berarti tidak ada etil glikol. Coolant sing tutup hijau. Nanti bisa lihat di kamera kok. Di center di kamera kelihatan. Iya, sing galon, heeh. Galone piro? Sing gede. Piro? Di 0 ya. Loro ya, tutup hijau. Nah, itu kan putih nih. Ini putih, ini tulisannya water, ini biru. Nah, biru ini kan cairannya, putih ini ukurannya nanti dia akan naik berapa. Nah, itu ternyata ada di angka 0, bener ya? Bener ya? Oke. Bertanyakan? Udah, kelihatan? Kelihatan ya? Ini air biasa. Kita hapus dulu ya. Saya jelas dulu dari awal. Apa namanya? Nah, kita tes cairannya di sini. Alatnya sing kene iki. Ini sebenarnya ada coolantnya, warnanya pink Sing atau merah. Atau pas buka tuh.
nggak tahu kalau yang kuning dulu. Dulu pas buka itu unboxing itu nggak ada coolant-nya kalau saya ingat. Nah, harusnya lebih kelihatan. Tidak monggo. Di dalam boxnya itu. Dari 0 dan naik ya. Oh iya. Kalau apa tuh saya bikin butuh coolant. Oke. Ini saya kuras dulu. Nah, ini kita ambil dari coolant kita ya, yang segel tadi. Ya. Ini warnanya hijau. Kita nanti ganti hijau aja ya, setuju ya. Dari warna pink kita hijau. Biar kelihatan Hijaunya pergantiannya. kita lihat aja. Nah, ini harusnya lebih jelas lagi. Silakan. Ini coba untuk guys. Ya. Coba Mas. Nah, yang perlu diganti kayak tadi, ini kan dari pH-nya cuma 7 atau udah mendekati 6, berarti dia perlu diganti. Dan dari cairan etil glikolnya sendiri cuman 1% ya Mas ya? Ya 1%. Oke. Nah sekarang saya minta bantuan teman-teman merapat kemari. Salah satu boleh bantu saya, bisa tolong ambil tang. Kita punya tang sih sebenarnya. Ini. Tang kita ada di sini kok. Oke. Tapi kita perlu tang sama obeng kembang juga. Jadi rapetin. Ini sudah punya sini nanti. Nah ini ada hadiahnya dua tang. Ada 2 tang. Nah ini kalau selangnya agak susah ambilnya, kita bisa pakai ini. Klem. Ini buat buka klemnya. Sini Mas. Yang mau bantu saya sini silakan. Biar sama-sama jalan. Tuh. Nah, ini radiator, ada tutupnya, dan ini reservoirnya, benar ya? Oh, saya tutup. Nah, berarti ini yang perlu kita buka tuh di main hostnya, selang utamanya. Nah, saya nanti minta tolong dibuka dulu. Ini klemnya. Nah, bisa pakai ini. Jadi ini ada dua sisi. Yang ini, yang lancip ini, yang ini harus di tempat yang besar nih. Ya kan ada kotaknya nih, kotak besarnya. Nah, yang bulatnya ini ke yang pentilnya yang kecil. Ini kita tekan gini. Nah, dia akan kunci. Nah, Mas, silakan buka Mas. Bisa bantu saya buka. Klemnya bisa. Kalau nggak bisa buka, pakai pinjam tang tadi Mas, tang. Karena udah rapat. Nanti dibuka gini aja dulu. Pinjam tang biasa deh. Oke, udah biar lepas ya Mas. Nah, ini kita akan perlunya ini. Nah, kita akan cari di sini nanti selangnya banyak ya. Ada konektornya. Kita sesuaikan aja dengan selangnya. Ini kayaknya kegedean. Kita perlu yang agak lebih kecil. Oh ini cukup. Oh ini cukup. Berarti ini cukup ya. Ini cukup. Lebih kecil aja. Nah ini deh. Nah ini lebih kecil. Nah, di sini kita perlu konektor. Nah sini diklaim. Tolong Mas, diklaim dulu. Kita perlu konektornya. Nah Mas, jangan grogi Mas. Anda masuk YouTube, tenang aja. Yang kenceng ya, jangan sampai kendor. Oke, nah sekarang ini saya masukin lagi.
Ini masukin sini konektornya. Oke. Dan ini kencengin lagi mas, tolong. Udah biar ini udah masuk udah. Oh, satu lagi mas. Konektornya tadi. Ada dua tadi saya bawa. Oke, nah sekarang buat. Nah karena ini tutupnya ada dua. Tutup radiator satu, ini satu. Kita perlu dipampet supaya nanti kita isi di sini, dia nggak masuk ke tangki cadangan. Oke, sekarang kita masukkan dulu coolant-nya ke mesin. Dijelasin dulu untuk pembuangannya. Ya, nanti di mesin ini nanti ada use coolant, new coolant. Nah, berarti ini nanti yang air coolant baru akan masuk di sini. Nanti yang lama akan kebuang di sini. Ya. Ini mesti dijepit tuh ntar. Biar nggak lari-lari. Kita masukin minimum untuk satu mobil harus 2 galon ya. Karena posisinya ini mesin ini bukan sedot, tapi dia mendorong. Jadi cairan baru ini akan mendorong cairan lama keluar untuk digantikan. Gitu. Makanya perlu 2 galon. Itu minimal. Gunting cutter. Mas punya tang potong atau cutter? Saya mau buka ini. Oke, sip. Nanti sudah serangnya juga kan. Satu lagi mas. Saya pepetin dulu dikit ya, biar selangnya sampai. Nah, ini kan karena kita dalam keadaan mesin mati, kita perlu akinya untuk menyalakan ini. Oke mas, bantu saya. Sini siapa? Yang merah ke aki, ke plus, yang hitam ke min, seperti biasa. Jangan terbalik. Ini matiin aja, nyala terus. Ini matiin aja lampunya. Oh pintu ya? Oke. Sip. Nah ini selangnya untuk dorong. Ini ada 2 outlet inlet nih. Outlet inlet. Nah ini merah akan colok masuk ke mesin. Ini yang ke selang ke mesinnya, tinggal colok aja. Nah sampai klek. Nah ini untuk ke radiatornya. Nah, oke. Setelah semua sudah terpasang, rapat. Kita lihat tadi kan colok, powernya sudah nyala ya. Nah, akinya sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita lihat tombol ini harus ada di posisi di replacement atau injection, ya. Jadi perhatikan tombol ini dua-duanya harus ada begini.
baru kita akan mulai. Nah, ini untuk mendorongnya injection. Alat mesin ini membuka termostat. Nah, dia akan dorong melalui tekanan. Nah, ini kita perlu tekanan. Nah, sambil jalan. Nah, dia dulu injek. Kita lihat airnya mulai mengisi. Ini yang baru, cairan baru. Nanti yang cairan lama akan keluar sini. Nah, kalau ini udah terbuka jalan, berarti termostatnya sudah kedorong. Sama sambil dicek. Dan sambil dilihat bocoran nggak? ada yang netes nggak. Kalau misalkan bocor, matiin, kita kencengin lagi. Itu. Jangan sampai bocor, karena nanti kalau bocor mengganggu, akan ada udara akan masuk ke dalam radiator. Nah, ini sambil jalan gini aja. Cukup, sementing sambil udah berjalan, berarti oke, nggak usah perlu dipulin lagi tenaganya. Nah, posisi ini kita lihat, perhatikan. Kalau nanti posisi sudah warnanya sama dengan yang baru, yang lama, berarti pengisian sudah selesai. Atau kita bisa lihat di sini, tabung yang tadi. Minimal nanti kita sisain 2 liter. Kenapa saya sisain 2 liter? Untuk nanti kan kita perlu sedot yang di sini. Reservoir kita belum isi, belum diganti. Atau nambahkan yang kekurangan nanti dalam radiator. Nah, ini sudah keisi, sudah kebuang di sini. Ini yang lamanya. Sudah 2 tabung. Ya, ini udah mulai hijau, udah mulai sedikit lagi sama. Coba ada 2 liter belum? Atau 1 liter? Udah? Udah. Nah, ini kan warna udah sama ya? Udah sama ya, kita matiin. Berarti sudah full. Fusion udah selesai. Cepet Nah, banget ya Mas. berarti kita hitung nggak sampai 5 menit nih. Yang lama cuman kita kalau buka Aplikasi. itunya, ya, koneksinya ya. Nah, sekarang saya minta lagi satu orang nih bantu saya. Tolong ini dibuka. Kita akan mau sedot yang di reservoirnya ini. Nah, dia sip. Mas. Siapa yang bantu saya? Oke. Nah, kita punya selang kecil nih, selang ajaib. Nah, ini harus dicolok dua-duanya ya. Supaya bisa mesinnya jalan. Oke. Nah, kalau tadi yang merah ke mesin. Benar ya? Ini ke sana. Nah, sekarang kita terbalik. Yang ini kita masukin ke reservoir. Yang putih. Ya. Kita ambil jerigen yang kosong tadi, galon yang kosong tadi. Untuk sedot kan. Nah, kita masukin sini. Nah, kita main di sini lagi. Kalau tadi di replacement, kita balik ke sini ke flash. Ini ke flash. Dia akan sedot, ya. Nah, oke, udah semua. Kita lihat nanti kesedot nggak. Tapi jangan kaget, ini masih ada hijaunya ya. Ini masih ada hijaunya. Karena selangnya. Nah, itu kesedot. Nah, nih, buang. Habis? Habis ya? Oke, habis. Sudah habis. Nah, sekarang kita kan perlu isi lagi ya. Kita balik lagi selangnya. Nah, sorry, maaf ya. Nah, tapi saya sementara ini biar yang hijaunya keluar dulu. Nah, ini balikin lagi kemari. Karena dia harus ngisi kan. Nah, tinggal putar lagi. Coba buang yang merahnya dulu, biar nanti hijaunya masuk. Nah, tolong Mas. Ya. Coba dilihat ukurannya. Di atasnya, Di atas terus maksimal.
Oke, udah? Sudah cukup bilang ya Mas. Ya. Cukup. Oke, cukup dah. Nih, dari sini dulu ya, Mas. Biar airnya nggak tumpah. Yang ya, siap. Nah, sekarang bantu saya lagi, buka lagi ini, pasang seperti semula. Oke, sudah kepasang. Sekarang kita perlu isi ini kan pasti kan kurang ya. Karena tadi ada yang kebuang setelah dibuka. Nah, ada yang kurang. Nah, serang tadi. Nah, ini yang merah kita isi kayak tadi ya. Tadi kan tadi itu tuang kemari ya. Nanti tinggal putar aja, nambah. Oh, nggak nyedot. Ya. Nyedot ya. Oke. Nah, dihidupkan mesinnya supaya turun lagi enggak diadain. Kita AC, kita buka dulu ya. Nyalain AC ya, Mas? Hah? Nyalain AC? Biar anginnya sekalian kebuang. Menggantikan dengan sempurna radiator itu dia akan menambah dingin tapi bukan derajat masih di kanan. Nah, ini kalau nggak ada gelembung-gelembung udara berarti nggak masuk angin, aman. Ini tinggal tutup aja. Ya, pengisian udah selesai. Jangan lupa sebagai servis kita bersihkan ininya. Sisa-sisa coolant-nya. Oke, sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Fungsi dari manfaat mesin ini tadi salah satunya mempermudah kita dalam mengganti coolant. Dan satu tadi yang saya belum jelaskan, fungsi dari etil glikol. Ada yang tahu fungsi etil glikol? Belum tahu ya. Jadi coolant itu harus mengandung etil glikol. Kenapa? Etil glikol itu punya dua fungsi. Kalau yang di coolant kita ada tulisannya anti freeze, tapi kita tidak pakai karena kita negara tropis. Anti freeze itu anti beku. Dan satu yang keduanya, dia mempunyai daya tahan panas atau titik didih, boiling point-nya itu kalau yang 33% ini 126 derajat Celcius. Kita tahu kalau air biasa tanpa cairan, tanpa apa-apa, air minum lah, kita masak, kalau mau seduh kopi 100 derajat dia akan bergolak, mendidih. Nah, mobil paling panas pun kalau macet 115 derajat, berarti dia masih ada spare 11 derajat untuk supaya tidak mendidih. Itu fungsinya etil glikol. Nah, fungsi mesin ini selain untuk kuras, dia akan membantu termostat karena termostat itu terbuka pada saat mesin panas. Dan ini kita dalam keadaan mati, dia akan mendorong termostat terbuka sehingga cairan yang semua di selang-selang radiator maupun nanti sampai ke engine jacket itu akan terisi semua, terkuras semua itu. Inilah fungsi mesin ini, kecil cabai rawit. Ya. Oke. Dulu ya, mari ya.